Ya. Katanya yang disembelih itu banyak sekali ya, kambingnya itu berapa? Betul, biasanya Pak rata-rata? Iya, kalau dulu itu bahkan sampai 125 itu sampai stop Pak dulu. Waktu kecil saya itu kebetulan dari warga sini itu ada derut dari Bank Servita kalau nggak salah dulu ya. Itu kebetulan masih saudara juga yang ada di Jakarta. Itu beliaunya nyokong kambing itu sebenarnya sebanyak 50 kambing, Pak. Nah, betul. Jadi makanya membengkak 100. Tapi kalau di akhir-akhir ini paling pemotongan itu tinggal ya. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini kita di Pokak, Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Ada satu yang menarik kita, yakni satu-satunya desa yang punya seperti embung atau Sendang. Apa itu Pak? Sendang. Sendang ya, sendang itu jarang sekarang. Sekarang ada sendang. Nah, seluk-beluk sendang, kemudian ritual setiap tahun kayak apa yang masih dilestarikan di Pokak Klaten ini, kita akan bincang-bincang dengan Pak Jadi. Pak Jadi ini tokoh masyarakat yang ada di Pokak Ceper Klaten. Assalamualaikum Pak Jadi. Waalaikumsalam Bapak. Matur nuwun sudah diterima di pendopo yang indah ini. Ya, untuk kita bincang-bincang masalah apa namanya tradisi yang bagus yang harus dilestarikan dan bisa apa memberikan kesejahteraan batin. Betul. Maupun lahir bagi masyarakat. Nah, cerita tentang ritual penyembelihan kambing, tentang sendang niki terus pundi gimana Pak? Ya, di sini di Pokak ini ada 2 sendang Pak ya. Ada 2 sendang. 2 sendang, yang satu sendang kakung, yang satu sendang putri. Keberadaan sendang tersebut, yang sendang kakung ada di atas Pak. Di atas, sendang putri di bawah. Jadi kakung itu di atas ya? Betul ya. Jadi terjadinya dan adanya sebuah sendang ini punya nama. Sendang tersebut sebuah nama Sendang Sinongko Pak. Iya. Nah, terjadinya asal usul dari Sendang Sinongko tersebut itu ketika Pakubuwono ke-7 melakukan sebuah perjalanan dari Solo menuju ke Jogja Pak. Nah, ketika itu beliau dengan jalan dengan pendereknya, waktu beliau singgah di Penggung Pak. Di situ ada petilasan terdekat terminal Penggung itu. Nah, itu ada pendereknya itu main Pak, pergi, ada pergi karena beliau sedang istirahat. Ketika beliau pergi, pendereknya pergi, nggak kembali-kembali, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan lagi dan beliau beristirahat di sendang tersebut. Nah, beliau beristirahat di sendang tersebut, ketika itu makan dengan membawa buah nangka Pak. Beliau makan di sendang situ. Ketika itu isi dari buah nangka tersebut dibuanglah ke sendang tersebut. Nah, beliau paring pangandikan istilah bersabda dengan ketika nanti di kurun waktu yang akan datang, sendang tersebut ramai untuk dikunjungi orang, jadi untuk diberikan nama yaitu sebutan sebuah sendang Sinangka. Nah, betul. Tuh, dan di sendang tersebut itu sampai sekarang dari pundaan-pundaan kami itu ada sebuah ritual Pak, setiap tahun sekali ungkapan syukur istilahnya. Ungkapan syukur itu dari nenek buyut saya sudah ratusan tahun lah itu ya. Jadi setiap tahun sekali ada pemotongan kambing yang dipotong di sendang tersebut dan juga dimasak di sendang tersebut. Juga dimakan untuk pesta bersama-sama di sendang tersebut Pak. Pesta rakyat. Pesta rakyat, betul. Khusus desa Pokak atau semua desa Pak? Khusus di Desa Pokak
dan kebetulan juga kalau memang warga tersebut punya tamu dari luar, lah itu biasanya ikut bergabung. Dan juga kalau sekarang ya mungkin dari instansi-instansi, dari kecamatan, dari bupati itu bisa menghadiri begitu Pak. Nah, jadi pesta itu diadakan setiap setahun sekali ketika panen di musim kemarau, setelah panen di musim kemarau, Pak. Itu. Jadi, tapi juga ada batas waktu juga ketika panen di musim kemarau itu belum masuk setengah tanggal, istilahnya setengah tanggal itu akan diundur bulan berikutnya. Seperti yang akan terjadi besok itu, Pak. Nah, biasanya kan kalau bulan apa biasanya, Pak? Biasanya bulan Agustus. Nah, ketika setelah tanggal 15 Agustus itu ada hari Jumat paginya, itu pasti itu pelaksanaannya. Pokoknya Jumat pagi di bulan Agustus. Bulan Agustus. Tapi di bulan Agustus ini Jumat paginya di tanggal 15, jadi belum memasuki tanggal pertengahan, akhirnya diundur ke bulan September, gitu. Ini sudah menjadi dari agenda kabupaten juga kan, Pak. Katanya yang disembelih itu banyak sekali ya, kambingnya itu berapa? Betul, biasanya, Pak? Rata-rata. Iya, kalau dulu itu bahkan sampai 125 itu sampai stop, Pak, dulu. Waktu kecil saya itu kebetulan dari warga sini itu ada derut dari Bank Servita kalau nggak salah dulu ya. Itu kebetulan masih saudara juga yang ada di Jakarta. Itu beliaunya nyokong kambing itu sebanyak 50 kambing, Pak. Nah, betul. Jadi makanya membengkak 100. Tapi kalau di akhir-akhir ini paling pemotongan itu tinggal ya 40-50, Pak. Rata-rata ya 50. Nah, kambing-kambing itu dari mana, Pak? Nah, itu kebanyakan dari warga setempat dan juga beliau-beliau yang mengadakan ritual di sini biasanya, Pak. Kalau orang Jawa, orang Jawa punya hajat, katakanlah berritual di sini ketika nanti Tuhan mengabulkan apa yang syukuran, beliau ikut terkadang untuk pemotongan kambing itu, Pak. Gitu. Jadi mungkin tidak warga sini juga boleh ya, Pak ya? Boleh, Pak. Jadi kalau ritual di sini kemudian berhasil, dia akan syukuran di sini dengan motong kambing. Dan tidak terbatas berapa kambingnya ya, Pak ya? Tidak terbatas, betul. Mau beri kambing berapa gitu. Betul, Pak, ya. Terus dimasak juga saat itu? Dimasaknya juga saat itu, Pak. Pagi dipotong, terus langsung dikuliti di sini, dimasak di sendang, terus dibuat pesta. Itu masaknya pun juga ini, Pak, masaknya pun juga ciri khas dari sendang tersebut untuk di bumbu becek, Pak. Gulai namanya. Oh, digulai. Gulai, iya. Nggak ada yang disate? Nggak ada yang disate. Jadi semua gulai? Semua gulai, Pak. Karena itu kan terjadinya tradisi ini, Pak. Ungkapan syukur ini waktu di zaman itu kan petani di bawah sendang itu ya beliau selalu mengeluh karena panennya nggak berhasil. Terus ketika itu beliau berpuasa dan sebagainya, melakukan ritual. Di sisi itu petani itu mendapatkan sebuah wisian. Nah, sebuah wisian itu bisikan ya, dari gaib. Kalau kamu panenan kamu ingin berhasil, ingin baik, kamu harus mengungkapkan rasa syukur kamu dengan memotong kambing, dengan dibumbu becek, dan juga untuk minumannya dawet, Pak. Oh, begitu. Jadi minumannya dawet aja, dawet, Pak, betul ya. Jadi sampai sekarang karena bisikan dari petani itu yang dahulu sampai sekarang masih dipertahankan, Pak. Begitu. Jadi orang luar pun juga boleh ya, Pak ya? Boleh, Pak. Boleh ngikut, makan juga boleh ya? Betul, ya. Nah, itu untuk pelaksanaannya pasti di hari Jumat pagi setelah Jumat. Setelah Jumatan. Nah, sebelumnya untuk hari Minggunya sebelumnya itu warga masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan gotong royong, Pak, bersih-bersih di lingkungan sendang. Ketika itu sudah bersih, di hari Rabunya itu dilakukan sebuah kirab budaya, Pak. Sebuah kirab budaya dari warga masyarakat Desa Poka, nanti dari balai desa untuk berkumpul, nantinya
kirap itu diarak untuk menuju ke sendang, Pak. Ya, domba kambing, tenong, ya tenong tersebut berisi ubur ambing, ingkung, ya seperti orang selamatan di kampung mestinya, Pak. Gitu. Itu yang memimpin siapa, Pak, pas ritual itu? Dari ritual itu nanti ada ustadz istilahnya yang memberikan doa ungkapan syukur. Itu nanti ada ustadz yang hanya berdoa aja lah itu. Hanya berdoa saja begitu. Kemudian kalau pas kirap itu apa yang ditampilkan, Pak? Nah, untuk yang kirap itu yang ditampilkan terutama dari hasil tani, Pak. Oh gitu. Maksudnya kayak keseniannya kayak apa? Keseniannya ada reokan. Betul, reokan. Nah, jadi keseniannya reok ya, Pak ya. Kemudian yang ditampilkan yang lain adalah hasil tani ya. Betul. Hasil pertanian itu antara lain apa? Padi. Ya, padi, jagung, ketela, buah-buahan, ya hasil bumi, ya. Pak. Ya, hasil bumi. Sini termasuk subur ya, Pak ya. Alhamdulillah subur, Pak. Karena airnya bagus ya dari Cokro itu ya. Betul. Dengan adanya sendang dan embung tersebut kan sangat membantu untuk kebutuhan pengairannya, Pak. Gitu. Jadi ketika adanya pesta di sini, Pak, nanti